Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, per video update saya ini create sekitar jam 5 pagi saya mulai untuk recording. Bitcoin menunjukkan sedang testing dan berusaha untuk survive bertahan di atas level $70.000, which is dalam 2 jam lagi kita akan mendapatkan konfirmasinya apakah Bitcoin bisa survive closing di atas $70.000 dan maintain support level itu, atau kita akan main tetap di bawah $70.000 but at least 68.000 yang mana merupakan dinding tebal terakhir. Saya ada sempat mention di video sekitar 4 hari lalu ya, membahas tentang VWAP, membahas tentang VRVP, membahas tentang Exponential Moving Average 100, yang manakala sebenarnya pergerakan per saat ini itu sudah berhasil di breakout. It means a good sign bahwa Bitcoin sangat-sangat besar ya saat ini probabilitasnya untuk menginvalidasi skenario yang saya pribadi juga khawatirkan. So as long Bitcoin nggak close di bawah 61.000 ya, saya rasa kita bisa cukup confident lah Bitcoin untuk tetap kembali rebound dan pada akhirnya ya bergerak cukup bullish gitu ya. Saya tadi sempat mencoba untuk mencari informasi ya, mungkin saya kurang data ya, tapi saya lihat ya dari informasi di CoinEng di sini ya, salah satu website yang saya pakai ya, Bitcoin ETF-nya belum ada update ya per saat ini teman-teman. Kalau melihat Twitter mungkin ada ya beberapa orang yang posting kayak ETF-nya hari ini Grayscale jualannya berapa, ngirimnya berapa gitu ya. Sementara BlackRock belinya berapa gitu. Mungkin ada, tapi saya lebih prefer percaya dengan data-data dari website seperti ini gitu loh, supaya lebih yakin aja dan lebih valid datanya untuk kita gunakan. Tapi ngelihat Bitcoin hari ini nanjak, even though kita ngelihat ada CME gap ya. Jadi kalau misalkan orang kan kadang masih ada istilahnya masih ada pertimbangan kayak wah ini ada gap nih, harusnya koreksi dulu baru dia naik gitu kan. Nge-fill gap dulu baru dia naik. Padahal ya kita udah pernah bilang juga beberapa kali bahwa CME gap ini bukan berarti ya hal yang kita perlu concern kan, mengingat ya Chicago Mercantile Exchange ya Sabtu dan Minggu tidak beroperasi gitu. Jadi kita ngelihat bahwa ketika market open ya, of course, harga daripada Chicago Mercantile Exchange-nya harus menyesuaikan dengan harga market Bitcoin per dia open. Jadi ada gap itu tercipta teman-teman ya. Jadi ibaratnya gap itu tercipta bukan karena ada kepanikan buying atau apa, ya lebih kepada salah sendiri gitu, kenapa tutup gitu. Padahal marketnya 24 jam ya. Bayangannya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita ngelihat liquidation heat map, tadi saya sempat sampaikan ya di grup Telegram juga. Jadi saya bilang ini more fuel ya for buy side. Dalam artian itu gini teman-teman, more fuel itu lebih banyak bensin ya untuk buy side-nya. Karena kita ngelihat ini tuh liquidity-nya gendut banget guys di atas. Dan salah satu yang saya mention lah, mungkin ya di salah satu video-video daripada Bitcoin beberapa hari terakhir, karena saya pakainya chartnya itu yang weekly, bukan yang 1 hari, bukan yang 3 hari. Jadi memang saya ngelihat agak gede nih range-nya ya saat ini teman-teman. Dan begitu tadi per 67.850 ya liquidation levelnya hit 559 juta, itu kayaknya jadi trigger tuh daripada market untuk rally malam hari ini. Jadi all the short position itu harus close dalam keadaan buy atau close long, dan kemudian jadilah lebih banyak demand ya yang bikin Bitcoin tuh nge-spike sampai tadi highest-nya itu di $71.000 harusnya ya, more or less ya $71.200. So it's a very good sign untuk Bitcoin ya, karena kita ngelihat teman-teman point of control yang saya sudah ya bisa bilang udah sampaikan berkali-kali teman-teman ya. Coba saya gunakan chart kosong ya. Saya ulangi prosesnya biar teman-teman ingat juga. Jadi starting dari VWAP dulu deh. Top ya, that's it ya teman-teman. Kemarin itu awalnya di sini $68.000 ya. Ini adalah area resistance, di sini juga masih ketahan, tapi akhirnya per tadi kita reclaim, kita konsolidasi. That's the first good sign yang kita temukan, yaitu sekitar jam 8 sampai jam 5 sore tadi atau jam 6 sore. Kemudian yang kedua adalah Exponential Moving Average 100. Ya kalau ini specifically saya nggak pakai time frame 1 jam, saya pakai time frame yang lumayan krusial, yaitu di time frame 4 jam. Dan kita bisa lihat ya EMA 100-nya juga sama-sama sudah berhasil di reclaim, berbarengan dengan Exponential Moving Average 8 dan 21 yang memotong ke atas. Jadi kita bilang ini upshift. Dan satu lagi yang menurut saya tidak kalah penting,
yaitu berbicara soal VRVP ya, dimana point of controlnya di 68.000 ini ya, dua range nih dengan high volume ini nih teman-teman, itu sudah berhasil dimakan. Per level itu berhasil dimakan, kalian lihat kenapa naiknya gampang ya, karena sebenarnya technically di sini volumenya cenderung hollow atau cenderung kosong gitu ya. Baru ada high volume lagi itu after dia retest ke $72.000. Jadi memang dia masih bisa nanjak sampai ke level tersebut. Ya kalau lihat sekilas, itulah pertimbangan yang saya lihat ya pada pergerakan si Bitcoin sendiri. Jadi kita ngelihat saat ini after kemarin itu ya, kita notice dia bergerak naik ya di sini dan mengalami pullback up to range 79% retracement ya. Dia holding di atas level itu dengan proper. Kemudian kita ngelihat ada mini inverted head and shoulders terbentuk di sini. Ya, di sisi lain, per update kemarin kita notice juga terbentuklah si trendline itu ya, selain trendline yang kita anggap sebagai possible untuk neckline daripada si Bitcoin. Ya, saya rasa itu sudah berhasil terbreakout. Jadi ini udah good banget. Plus tambahannya adalah supply zone yang ada pada previous high ini. Jadi begitu diambil, ini udah bagus ya. Kita ngelihat dia break terhadap VWAP, kita ngelihat dia exponential moving average memotong ke atas untuk time frame 4 jam, point of control di 68.000 juga lagi dites, dan begitu dibablas, waduh, kenceng naiknya teman-teman ya. Nah, terus gimana Vin pergerakan saat ini? Pertama teman-teman, saya akan gunakan Fibonacci yang sebelumnya di sini ya, untuk menjadi potensi target. Saya akan tarik ke samping dan saya akan munculkan range minus 0.27 which is di $70.000, langsung tercapai. Kemudian next stopnya itu adalah di $73.295, which means itu dekat banget nih sama all time high sebelumnya guys ya. Ditambah yang tadi saya katakan ya, point of control berikutnya yang gendut itu ada di kisaran 72.000. Coba kita munculkan just to make sure, right here, and boom. Nah, ini dia teman-teman ya, the highest one ada di sini, volume besarnya. Kemudian kecil-kecil ya, tipis. Point of control yang gendut banget teman-teman. Ini kalau misalnya dia pullback ya, selama dia ketahan di sini ya fine gitu. Kita bisa ngelihat dia naik lagi sampai ke level $73.000. Malah kalau Bitcoin ya, karena kita ngelihat di sini dia mengalami rejection ya. I don't know apakah ini karena minus 0.27-nya. Jadi kayak jatuhnya kayak fake out, terus ngebentuk semacam bearish engulfing ya di time frame 1 jam. Kalaupun dia harus mengalami pullback, balik lagi guys, sama kayak yang saya bilang ke kalian soal study time ini, simple market structure. Kalian lihat, validasi market structure-nya itu menurut saya yang lebih penting. Pertama, kita lihat di sini ya, saya jelaskan kembali prosesnya. Ya, lower high, lower low, 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 and higher high. And then, higher low, karena dia sudah berhasil create higher high internalnya ya, substructure-nya di sini, lower low, lower high, lower low, lower high, no lower low, malah jadi higher high. After consolidation, boom, dia create another higher high. Higher high yang nggak cuma sembarangan higher high, karena kita berbicara untuk struktur besarnya juga yang sudah flipping sejak dia testing ke sini ya, lebih kurangnya. So if any pullback happens, itu artinya buying opportunity. Baik itu untuk spot ya, mungkin kalau teman-teman trading jangka pendek, atau kalau kalian yang pakai futures market ya, itu berarti buying opportunity-nya ada di sana more or less. So kita bisa kotakin ini sebagai area demand kita bisa bawa ke samping ya. Saya akan marking di range area ini lebih kurangnya. Alright, there you go teman-teman. Meanwhile di sini ini adalah SNR-nya ya, yang kita sudah marking tadi sebagai penanda aja bahwa posisi harga itu sempat tertahan dan dia create support resistance pada level atau area tersebut. And then after that kita ngelihat dia konsolidasi, membentuk istilahnya building order pasca dia berhasil breakout SNR ini, dan akhirnya point of control juga berhasil dimakan. Jadi ini udah double ya, win-win solution guys for Bitcoin saat ini, dimana dominannya lebih kepada buyers ya. Dan kalau misalkan sekali lagi saya katakan Bitcoin mengalami retracement, koreksi, kita bisa lihat di sini terdapat yang namanya imbalance atau fair value gap ya, which is saya bisa bawa ke samping, dan sedikit di bawahnya ya ini adalah area demand gitu loh. Jadi kalau misalnya kita dapetin dia nge-spike dan naik lagi ya, saya sih percaya itu possible untuk dia create higher high. Nah yang lebih bagus lagi adalah kalau time frame 1 jam dia respect ya, respect terhadap apa Pin? Terhadap exponential moving average 21. Jadi kalaupun dia turun tipis,
udah mantul lagi, wah itu berarti trennya lebih powerful dan probably Bitcoin soon akan menembus all time high-nya di $73.000 itu. Ya, jadi sekiranya itu teman-teman sementara yang saya lihat pada pergerakan Bitcoin. Ya, another thing yang mungkin bisa saya highlight lagi adalah saya sempat inform ke teman-teman di advance group juga. Jadi kita ngelihat stochastic RSI itu start crossing up. Jadi memang ini adalah satu indikasi yang cukup baik, plus exponential moving average 21 time frame daily berhasil diklaim dengan baik. So it's a very good indication teman-teman. And once again, thanks to Inside Bar, ya, Mother's Candle, Inside Bar atau Master Candle yang kemarin kita bahas saat live streaming, kelihatannya ya dia membuktikan ya bahwa Inside Bar itu benar-benar cukup powerful. Ya, so if you guys remember and understand ya seputar Inside Bar, make sure kalian type yes di kolom komen and type finish di kolom komen. Artinya kalian benar-benar mendapatkan informasi Inside Bar itu dan kalian bisa gunakan terus di dalam analisa kalian ke depannya. Alright, so thank you very much guys for watching this video. I'll see you guys around di live streaming ya. Mungkin live streaming kita akan adakan antara di hari Kamis. Ya probably Kamis kali ya, enak teman-teman ya. Kayaknya saya butuh rehat dulu ya karena Rabu saya ada planning keluar juga. Meanwhile Sabtu Minggu, mungkin hari Minggu ya, penutupan Candle Monthly kita akan live streaming lagi. Alright, so thank you very much guys for watching this video. Hopefully this video can be very helpful buat teman-teman semuanya, bisa menambah value lagi buat teman-teman juga. So God bless to everyone. Have a nice day, have a blessed day, and I'll see you guys around. Cheers, bye bye guys.